Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum, masih bersama saya Cynthia, dan kita masih akan membahas soal obesitas. Masih bersama narasumber kita di sini ada Dr. Elis Fitriani. Bicara soal obesitas. Ya, baik. Dokter, sebetulnya gimana sih dok mengontrol porsi makan nih untuk mengatasi obesitas, dokter? Kebanyakan mungkin sekarang ada yang suka ngemil gitu ya dokter, atau ada nafsu makan yang berlebih gitu. Bagaimana ini dokter mengontrolnya? Ya, salah satu faktor dalam penanganan obesitas memang dengan pengaturan pola makan ya sama frekuensi makan. Jadi biasanya itu orang yang obesitas dia tuh cenderung makannya itu tidak di jam sama. Jadi kedisiplinan waktu makan itu kurang. Misalnya dia pagi itu melewatkan skip sarapan, terus kemudian siangnya jadinya kayak balas dendam gitu makan ya, terus malamnya kadang sebelum tidur juga dia makan. Nah, untuk pola makan yang dianjurkan untuk menghindari obesitas itu dia di jamnya itu sudah ditetapkan. Jadi pagi itu sarapan di jam yang sama ya, terus kemudian antara sarapan dengan makan siang itu ada snack, tapi tentunya pilih snack yang rendah kalori, rendah lemak, ya rendah gula. Nah, terus kemudian jam makan malam antara jam lunch sama dinner itu juga ada snacking sekitar jam 3. Jadi 3 kali makan dan 2 kali snacking, tapi snacknya dipilih yang rendah low fat, low karbo. Nah, terus makan malam juga dia waktunya jangan terlalu dekat kepada waktu tidur. Kalau bisa kita batasi itu jam 6 udah stop makan. Jadi kita tetap bisa makan enak, tapi dengan pengaturan pola makan yang seperti itu, otomatis kan hormon-hormonnya juga, hormon kita kan ngikutin jam gitu ya, ada jam-jam dia keluarnya. Kalau makan terlalu malam itu akan mengganggu pola hormon tersebut. Jadi kita makan kalau bisa di jam yang teratur. Terus dari segi porsi juga sebenarnya anjuran yang baik itu adalah porsi sayurnya 2 kali porsi karbo. Jadi kalau ada piring itu bisa kita bagi ya setengahnya itu si sayur, terus seperempatnya itu si karbo, seperempatnya itu protein. Jadi sebenarnya porsi karbo itu cukup rendah ya. Cuma kalau orang Indonesia kan biasanya makannya kalau nggak pakai nasi itu kurang nendang. Jadi biasanya nasinya yang lebih banyak. Gitu. Oke. Nah, komplikasinya dokter apa saja yang terjadi akibat obesitas ini, dok? Iya, bicara obesitas itu dia proses yang kronik ya. Jadi di situ kan sel-sel lemaknya itu menimbulkan kayak semacam radikal bebas. Jadi terjadi respon peradangan. Nah, respon peradangan itu kalau terus-menerus juga akan mengefek ke organ lain. Seperti misalnya ke pankreas, nanti komplikasinya jadi diabetes, terus di peradangan di sendi juga jadi osteoartritis, dan kadang juga karena saking beratnya kan si tulang belakang kita vertebrae itu nggak bisa menopang berat badan kita ya, jadinya kadang biasanya ada low back pain juga, nyeri di bagian pinggang, terus kemudian juga bisa kalau sudah bisa juga menyebabkan hipertensi nanti bisa menyebabkan stroke, dan itu jadi satu kesatuan sindrom metabolik sih ya. Ada obesitas, hipertensi, diabetes. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, sebetulnya apakah masih bisa diobati dokter kalau orang yang sudah terlanjur berat badannya berlebih atau obesitas ini, dok? Iya, oke, bisa banget ya kalau misalnya kan tadi ada kita kenal IMT tuh, IMT lebih dari 23 itu bisa sebenarnya kita modifikasi dietnya dulu. Jadi perbaikan pola makan, perbaikan gaya hidup, jadi pola makan tadi ya rendah kalori, dan disarankan kalau misalnya memang untuk
targetnya lebih cepat tercapai, bisa konsul ke dokter spesialis gizi klinik. Jadi nanti dihitungin tuh, target 1 hari itu 1.200 kalori, makanan yang ini aja. Jadi bukan berarti nggak makan sama sekali ya, atau, kan banyak macam-macam dia tetap makan seperti biasa, tapi dengan porsi yang diatur dan kalori yang diatur. Nah, kalau misalnya, dengan aktivitas fisik, dengan perubahan pola makan itu gagal, baru kita masuk ke pengobatan, oral. Biasanya pakai obat yang diminum ya, ada Orlistat contohnya. Nah, kalau misalnya itu gagal, baru, kita masuk ke pembedahan kayak liposuction gitu. Ya, Oke. jadi sebenarnya targetnya itu awal kita perbaiki, gaya hidup, perbaiki pola makan, karena kan itu lebih long last ya kalau kita perbaikin pola makan, perbaiki gaya hidup. Mhm. Kemudian, ada ini juga mungkin ya dokter ya yang, biasanya orang sedot lemak katanya gitu dokter kalau untuk Iya. obesitas ya? Iya, itu yang liposuction itu sebenarnya itu opsi terakhir ya dalam penanganan obesitas, cuma kadang orang kan pengennya instan ya. Ya, betul. Oke. Nah, terakhir dokter, bagaimana nih dokter mencegah obesitas mungkin supaya orang-orang di sini, tidak terkena ya dokter ya obesitas ini, seperti apa Dok? Iya, oke untuk mencegah obesitas kita bisa dengan, menerapkan tadi ya pola makannya itu disiplin di jam-jam tertentu. Jadi kita juga, mau nggak mau mendisiplinkan diri. Jadi antara makan 3 kali makan diselingi dengan snacking, tapi snack-nya yang low kalori, low fat, ya low karbo, dan kemudian juga, terutama aktivitas fisik itu harus, kebanyakan sekarang kan kita banyak sedentary life, banyak main HP gitu ya, jadi kurang aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik itu juga, berpengaruh karena tadi obesitas kan terjadi dari energi yang masuk itu nggak sebanding sama energi yang keluar. Nah, biar balance antara yang masuk sama yang keluar juga kita harus, beraktivitas fisik. Terus makanan juga kita pilih yang rendah, lemak, rendah kalori, rendah gula, dan juga rendah, natrium atau garam. Oke deh. Baik, terima kasih Dokter Eli sudah membahas soal obesitas tadi. Terima kasih banyak ya, Dok. Baik, sama-sama Mbak Cynthia. Baik. Sahabat Eljon, jadi kita sudah tahu ya tadi soal obesitas, Dokter Eli sudah menyebutkan juga. Jadi yang paling penting adalah tadi menjaga pola makan, kemudian juga aktivitas fisik ya biar seimbang yang kita makan, kemudian juga ada aktivitas yang dilakukan gitu untuk mencegah obesitas. Baiklah, terima kasih. Semoga berguna juga bermanfaat. Saya Cynthia dan juga Dokter Elis Fitriani pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih. Si Patrick dan Tuan Crab lagi tamasya. Diklik subscribe-nya ya.